Jadi kita mulai saja bahwa terkait dengan pengolahan laboratorium kesehatan lingkungan ini skupnya memang kelihatannya sangat terbatas, tapi mungkin lebih ya secara umum sama dengan yang lain, tapi mungkin ini lebih ke laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan banyak di fokusnya di kegiatan budidaya. Oke, yang pertama bahwa laboratorium itu secara umum adalah merupakan tempat melakukan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa. Dan ini kita sudah tahu semua bahwa laboratorium adalah tempat kegiatan aktivitas pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa. Tapi mungkin untuk di pengertian yang lain ada terkait dengan tempat kegiatan seperti biasa, tapi tidak kaitannya dengan diagnosa, tergantung dari apa yang difokus pengertian tersebut. Tetapi untuk di laboratorium yang kita maksudkan di sini adalah memang laboratorium di mana kita melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa di suatu tempat ya, di suatu ruangan yang kita sudah siapkan secara standar. Kemudian secara strategis memang peran laboratorium sangat besar ya. Ini menjadi instrumen penting dalam melakukan pengujian untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan jaminan mutu produk perikanan budidaya. Dan ini menjadi poin ya, poin utama untuk saat ini. Tadi juga Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa banyak permasalahan dan ujungnya harus ada hasil uji di laboratorium. Contoh mungkin yang secara umum kita di bidang pidana ataupun bidang kesehatan, ya, apalagi kita di bidang kegiatan perikanan. Contoh mungkin di bidang pidana, kita harus memastikan DNA siapa. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah siapa, maka kita uji dengan DNA dan itu dibutuhkan oleh laboratorium. Begitu juga di bidang perikanan, kita kalau untuk ekspor, untuk memastikan bahwa produk itu aman, maka laboratorium menjadi poin akhir yang memastikan bahwa produk itu yang dikirim itu atau yang diterima oleh negara importir itu adalah aman, maka ada bukti hasil uji laboratorium. Ini menjadi sangat penting, peran-peran utamanya sangat strategis. Kemudian bahwa laboratorium itu memang perlu ada pengakuan, dan pengakuan itu tentunya dari luar ya, bukan pengakuan secara internal. Dan pengakuan dari luar ini sekarang sudah ada sistemnya, dan akreditasi menjadi sangat penting, dan ini menjadi sangat utama melalui 17.25 yang nanti akan kita dengarkan penjelasannya yang terkait dengan 17.25 yang terbaru. Begitu juga dengan untuk penyelenggara, laboratorium penyelenggara uji profisiensi, dan ini menjadi sangat penting. Ini adalah sistem manajemen yang harus kita terapkan dalam konteks laboratorium. Kemudian laboratorium merupakan salah satu objek audit. Nah, ini yang sangat penting. Jadi tadi kita sudah awali bahwa apapun bentuknya terkait dengan keamanan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya adalah hasil uji laboratorium, dan sering kita diaudit oleh Uni Eropa ya, ataupun dari luar terkait dengan produk-produk kita, dan ini menjadi objek penting audit. Dan ini perlu diketahui oleh semuanya. Kita sudah beberapa kali, terutama yang kaitannya dengan residu, ini yang sering kedatangan tim-tim dari audit dari Uni Eropa, dan ini menjadi objek audit dan banyak pertanyaan. Nanti mungkin kita akan lihat seperti apa poin-poinnya.
ini adalah bukti bahwa laboratorium merupakan instrumen penting penentu keamanan pangan ya bagi konsumen. Dan ini bukti bahwa laboratorium menjadi sangat penting dan strategis di kegiatan kita ya, baik dari kesehatan lingkungan maupun juga nanti di keamanan pangan. Baik, kita lanjut bahwa isu-isu perikanan budidaya menjadi sangat kuat ya, mulai dari poin 1 sampai 12 begitu ya, sampai 13. Tapi mungkin dari semua itu kita rangkum bahwa keinginan kita adalah di konteks sustainability dan kompetitif. Jadi kalau kita melihat isu-isu ini, bagaimana kita memastikan bahwa dari semua isu itu kita tetap sustain dan produk kita tetap kompetitif bersaing, dan ini menjadi butuh dukungan atau instrumen yang berperan terutama dalam konteks ini, dan salah satunya saya kira adalah laboratorium. Dan ingat bahwa tantangan perikanan budaya yang paling ada di depan mata kita adalah tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur terkait dengan penurunan kualitas lingkungan, dan kemudian dari situ akan muncul penyakit. Ketika muncul penyakit kita berupaya dikasih obat dan muncul residu dan kontaminan, dan bahkan terakhir ini adalah munculnya resistensi antibiotik yang sudah mulai kita coba lihat begitu ya. Kita juga ada bagaimana kita mengukur dengan resistensi antibiotik ya. Dan ini tentunya sebagaimana tadi dari awal juga sudah disampaikan, ini butuh ya instrumen pentingnya, yaitu adalah laboratorium, dan ini menjadi sangat penting. Kenapa laboratorium menjadi penting di tengah-tengah kegiatan perikanan budaya maupun KKP secara umum. Bahwa ruang lingkup laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sebagaimana yang ada adalah karena kegiatan-kegiatan di kegiatan budaya meliputi kegiatan budidaya mulai ya dari kualitas air atau lingkungan, kemudian ada penyakit karena dalam kegiatan budaya, kemudian juga tadi ada obat ikan, kemudian juga ada pakan ikan dan residu. Dan ini semuanya masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pengujian, ruang lingkup kegiatan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, atau pengujian di dalamnya ada konteks lingkungan, penyakit ikan, obat ikan, pakan ikan, dan residu. Dan obat ikan ini termasuk di dalamnya ada AMR ya. Ini menjadi poin di dalam, dan ini sudah masuk ke dalam peraturan di lingkup perikanan budaya. Dasar hukumnya adalah yang pertama memang yang terbaru itu di PP 28/2017 di pasal 27, di mana kita diberikan keleluasaan untuk membangun sebuah unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan atau pelayanan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua dijabarkan di dalam Permen KP 57 tahun 2018 terkait dengan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dan itu sudah cukup jelas mulai dari awal atau yang dari level yang terendah sampai level yang kompleks. Fungsi lab secara umum di Permen 57 dan khususnya di kegiatan perikanan budaya, yang pertama adalah lab sebagai lab penguji. Nah, lab penguji ini adalah selalu melakukan pengujian, ya, melakukan layanan pengujian dari masyarakat, kerjasama dengan universitas, kemudian juga ada koordinasi dengan yang lain, begitu ya. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan lebih fokus pada kegiatan layanan pengujian.
di situ ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 ya itu masih relatif sederhana, lebih ke portable dan lebih banyak ke kualitas air. Kedua, lebih ditingkatkan lagi tambah penyakit, dan ketiga lagi lebih kompleks lagi sehingga 5 fungsi itu tadi di ruang lingkup itu bisa dikerjakan dengan baik. Dan level 1 ke level 3 itu ada peningkatan kompleksitas di dalam kegiatan pengujian. Artinya, semakin tinggi levelnya, kemampuan pengujian mestinya ruang lingkup pengujian itu semakin besar dengan peralatan yang lebih bagus. Dan yang kedua adalah lab-nya adalah lab acuan. Nah, lab acuan ini bisa melakukan pengujian dan juga konfirmatori. Dan tugas utama di sini adalah konfirmatori terhadap ada permasalahan-permasalahan yang dilakukan, yang terjadi atau yang dialami oleh laboratorium pengujian selama proses, ya. Umpamanya ada yang nggak yakin, maka diuji kemudian di lab acuan sehingga memastikan bahwa hasilnya bisa diputuskan. Atau juga ketika ada permasalahan-permasalahan, ada 2 sengketa dari beberapa lab, ya bisa aja seperti itu. Nanti lab acuan melakukan pengujian sehingga dihasilkan satu hasil yang lebih adil, saya kira mungkin itu, ya. Dan saya kira ada fungsi-fungsi yang bisa kita lihat. Dan ini adalah level-levelnya, ya. Ini secara sederhana dirangkum bahwa level 1 itu lebih ke pemeriksaan kualitas air dan penyakit ikan, parasit, dan bisa penyakit secara klinis saja. Kemudian yang level 2 sudah ditingkatkan lagi dengan penambahan pemanya jamur, pengujian bakteri, residu, dan mutu pakan. Kemudian juga level 3 ditingkatkan lagi sampai ke genetik, pengujian virus, histopatologi, gitu, ya. Kemudian obat, dan ini ditambah dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bisa sekaligus membina level yang ada di bawahnya. Dan yang berikutnya adalah lab acuan. Lab acuan ini diambil dari lab yang tentunya mempunyai kapasitas yang paling tinggi, dan ini ada di level 3. Nah, lab acuan di sini adalah lab yang nanti punya fungsi untuk mengembangkan dan menetapkan metode uji, kemudian menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan dan pengujian serta konfirmatori, memberikan bantuan teknis kepada laboratorium pengujian, ya, baik mungkin pemahaman dan lain sebagainya, bimbingan, ya, penyelenggaraan uji profesiensi, dan ini nanti kita akan bahas di 17.043. Kemudian juga melaksanakan diseminasi metode uji, melakukan klarifikasi apabila terjadi perselisihan sebagai sumber informasi untuk bahan acuan dan sertifikasi atau bahan pembanding, kemudian menjalin kerjasama dengan laboratorium rujukan regional maupun internasional, dan inilah fungsi dari acuan. Dan ini kita masih belum banyak lab acuan kita, dan kita ingin bangun seperti itu. Dan saat ini kita akan membahas nanti di 17.025 bagaimana uji provinsi juga bisa dikembangkan di negara kita. Kemudian jaminan mutu hasil pengujian ini menjadi sangat penting di lab kita. Poin utama yang kita bisa garis bawahi adalah pertama adalah validasi metode uji. Kemudian juga kita ada uji banding dan uji profisiensi. Kemudian juga sertifikat referensi material atau secondary reference material. Dan yang sehari-hari terkait dengan masalah kontrol cat. Dan ini selalu menjadi pertanyaan penting audit. Ya, ini menjadi baik mungkin dari CAN, ya, pada saat kita audit di surveillance atau akreditasi, ataupun audit dari negara buyer atau importir, negara importir, ya. Ini selalu ditanyakan, dan ini menjadi sangat penting. Dan kalau tidak ada ini, maka
mereka kepercayaan terhadap hasil uji kita, walaupun ada menyandang akreditasi, kalau tidak ada nih, ini menjadi pertanyaan terus dan kepercayaannya agak tentunya akan kurang. Ini penting terkait dengan jejaring laboratorium untuk kaitannya dengan kerjasama, kemudian komunikasi antar laboratorium, kemudian ada harmonisasi dan sinergi program. Kita akan tukar informasi, ataupun kadang-kadang mungkin ada bahan yang di satu lab dengan yang lain kurang, dan bisa tukar-tukaran seperti itu. Tapi ini lebih utama pada konteks bagaimana kita melakukan koordinasi, sehingga upaya kita adalah untuk meningkatkan kapasitas lab di masing-masing. Nah, ini dua presentasi terakhir. Di concern negara mitra ya saat audit laboratorium ini adalah pertama memang akreditasi. Yang kedua adalah yang pertama adalah memang itu adalah wadah utamanya ya. Kemudian yang kedua dilihat kalau setelah akreditasi, apakah ada implementasi standar operasional prosedur yang kita buat, dan juga bagaimana jaminan mutu pengujian itu dikerjakan atau diimplementasikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah apakah ada rekaman yang dilakukan oleh setiap kegiatan pengujian, ya. Begitu juga dengan proses jaminan mutu. Jadi ada rekaman bagaimana kontrol cat dibuat, bagaimana laporan validasi dibuat, bagaimana melakukan uji banding. Ini rekaman-rekaman itu menjadi sangat penting di laboratorium, karena ini menjadi selalu menjadi pertanyaan penting dari audit dari luar. Dan kemudian yang baru, ini mungkin adalah hal yang baru di kita, karena kita sekarang di OIE itu ada poin penilaian performance veterinary service, dan kita berada di aquatic veterinary service. Jadi, pentingnya di mana? OIE ini melakukan penilaian terhadap sebuah negara, bagaimana pelayanan kesehatan ikan, ya, di suatu negara yang akan dinilai baik, ya, buruk atau seperti apa. Nah, penilaian ini akan menjadi lebih ya memuluskan begitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi kalau performanya sangat bagus terkait dengan pelayanan kesehatan ini di negara-negara luar. Karena ini UAI ini akan memberikan rekomendasi tentunya. Di suatu negara kalau pelayanannya bagus, maka diyakinkan bahwa jaminan keamanan pangan, baik mulai dari penyakit sampai yang lainnya, itu berjalan dengan baik. Dan insya Allah untuk tahun ini nanti mungkin juga akan diinformasikan sebenarnya mestinya bulan Juli bulan kemarin, tapi karena masalah pandemi, UAIE perwakilan atau expert OIE tidak jadi datang ke Indonesia, dan mungkin digeser ke tahun depan kalau umpamanya situasinya sudah memungkinkan. Dan penilaian laboratorium terkait dengan VVS ini sama seperti halnya tadi terkait dengan akreditasi, SOP, lab, dan metode uji apa, kemudian kerjasama dan kolaborasi dengan laboratorium lainnya seperti apa. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Kemudian jaminan mutu pengujiannya juga seperti apa. Dan kemudian yang terakhir ada terkait dengan laporan terkait penyakit eksotik dan tindakan investigasi yang sudah dilaksanakan. Jadi ini poin-poin yang harus kita lakukan bagi lab kesehatan ikan dan lingkungan, atau lab yang bergerak di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Poin-poin ini akan menjadi poin penilaian, ya, terutama nanti di lab-lab kita, dan juga akan melibatkan lab daerah atau mungkin juga nanti Posyandu di level yang paling bawah, seperti apa kegiatan-kegiatannya. Ini membuktikan bahwa memang
semuanya dari 2 poin ini adalah lab menjadi sorotan penting dan menjadi sangat strategis, sehingga peran utamanya menjadi sangat strategis dan sangat penting. Dan saya kira mungkin itu ya poin-poin yang disampaikan terkait dengan pengelolaan manajemen kestrategian dan lingkungan, dan mudah-mudahan memberikan ada gambaran baru bagaimana peran kita dan bagaimana seharusnya di pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan ke depan. Mungkin itu saja Bu Novia untuk pemaparan pagi ini ya.